Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian hari ini sehat-sehat saja dan bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Walaupun kita daring, semoga kita tidak kalah dengan pertemuan di kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, mungkin ada yang baru tahu saya. Nama saya Wawan Tijoyono. Kebetulan kali ini saya mengampu kelas kalian, yaitu kelas 8. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang sistem gerak pada manusia. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar sistem gerak pada manusia. Kita lihat untuk pertama, tujuan dari pembelajaran ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, harapannya kalian dapat memahami dan mendeskripsikan bagaimana tubuh manusia melakukan gerak dan bagian-bagian apa saja yang membuat tubuh manusia dapat bergerak. Baik, untuk pendahuluan, tadi sudah kalian lihat, tubuhmu memiliki bentuk tertentu, memiliki rangka yang mendukungnya menjadi kuat. Baik, tubuhmu memiliki komponen yang membuatnya dapat bergerak dan atau beraktivitas. Nah, kita lihat langsung saja ke bagian-bagian tubuhmu. Ada rangka dan otot. Kita lihat rangka dulu. Oke. Baik. Untuk rangka ada mempunyai 5 fungsi ya. Yang pertama, memberi bentuk dan mendukung tubuh. Yang kedua, melindungi organ-organ dalam misalnya otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot utama. Yang keempat, beberapa tulang mempunyai sumsum tulang merah yang membentuk sel-sel darah merah. Dan yang kelima, fungsi yang kelima adalah rangka adalah tempat utama untuk menyimpan mineral yaitu kalsium dan fosfor yang digunakan di dalam tubuh. Kalsium dan fosfor mempunyai tulang menjadi keras. Oke, agak cepat ya karena videonya nanti takutnya terlalu besar kapasitasnya untuk HP kalian. Baik, kalian lihat coba di kalian mungkin juga sudah ada. Kamu lihat untuk tulang-tulang, untuk bagian kepala ada tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang tengkorak, tulang dahi, dan tulang pipi. Oke, bawahnya ada tulang leher, kemudian tulang selangka, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Berikutnya, menyamping. Oke, kamu lihat untuk dari atas dulu. Yang pertama adalah tulang belikat, kemudian ada tulang lengan atau tulang lengan atas di situ ya. Kemudian tulang pengumpil, tulang hasta, dan tulang pergelangan tangan. Kamu bandingkan antara tulang pengumpil dan tulang hasta. Tahu perbedaannya? Coba kalian lihat strukturnya. Oke, yang berhubungan dengan ibu jari yang tulang apa? Tahu ya? Kemudian yang sebelah atau sampingnya ada tulang telapak tangan. Kemudian tulang jari tangan. Yuk, lanjut ke bawahnya. Oke. Untuk bagian bawah ada tulang kelangkang, tulang paha, tulang tempurung lutut. Oke. Kemudian ada tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, oke, kaki sebelahnya, kemudian tulang betis, tulang jari-jari kaki. Tahu ya? Paham ini ya? Baik, lanjut sekarang ke tulang. Tadi untuk tulang, kamu lihat kalau kalian sudah pernah melihat tulang, oke, yang mungkin mudah itu adalah tulang yang besar, tulang sapi atau kambing. Kalian akan bisa melihat strukturnya lebih jelas ya daripada tulang ayam yang kecil. Kamu lihat untuk ini tulangnya, tulang rawan, oke. Kemudian ada periosteum, kemudian ada tulang kompak ini, tulang kompak. Kemudian rongga sumsum yang biasanya untuk tempat sumsum itu, kemudian ada tulang spons yang bentuknya kayak itu ya. Kelihatan untuk kalau misalkan tulang sapi atau ini kelihatan sekali ini. Tubuhmu juga sama. Oke. Baik, langsung kembali agak cepat Wawan. Kemudian ada sendi. Kamu lihat untuk jenis-jenis sendi, ada
sendi engsel yang bergerak seperti ini. Kemudian sendi yang tidak dapat digerakkan, apa ini, tengkorak kepala ya. Kemudian ada sendi geser yang bisa geser saja. Kemudian ada sendi peluru yang bisa bergerak ke segala arah. Kemudian ada sendi pelana yang hanya searah. Kemudian sendi putar yang bisa berputar. Begitu anak-anak semuanya? Agak cepat nggak apa-apa ya. Jadi sendi kalau dikelompokkan itu dibagi menjadi dua, yaitu sendi yang dapat digerakkan dan sendi yang tidak dapat digerakkan. Baik, kita langsung sudah kalau ini kerang sendi sudah, tulang sudah, kita langsung ke otot. Baik anak-anak semuanya, untuk otot bisa kalian cermati, bisa dibaca, kemudian bisa di-pause untuk videonya ya. Jadi kalian bisa pause ini, otot apa saja. Oke, otot bicep yang mana, tricep yang mana mungkin di SD sudah. Ya, oke, agak cepat nggak saya bacakan satu persatu. Kemudian tanpa otot tulang dan tubuh sendimu, tanpa otot tulang dan sendimu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh sehingga otot disebut alat gerak aktif. Cobalah perhatikan setiap saat selalu ada gerakan yang terjadi di tubuhmu. Banyak sistem dalam tubuhmu mempunyai beberapa macam jaringan otot. Otot adalah organ yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Karena kontraksi ini, bagian tubuhmu bergerak dalam kontraksi ini diperlukan energi untuk menggerakkannya. Baik, untuk langsung jaringan otot saja ya. Baik, jaringan otot dibagi menjadi 3. Yang pertama otot lurik, ya, atau sering disebut otot rangka, kemudian otot polos dan otot jantung. Otot lurik. Kenapa disebut otot lurik? Karena kelihatan kayak lurik, atau kalau dilihat pakai mikroskop terlihat bergaris-garis melintang kayak lurik gitu ya. Melekat pada tulang dengan perantaraan tendon, yaitu pita tebal yang berserabut dan sangat liat ya, yang melekat otot pada tulang. Dia bergeraknya secara sadar. Jadi kalau kalian menggerakkan tangan kalian, itu misalkan ya, menggerakkan mata, berkedip dan seterusnya, itu berarti nggak sadar. Menggerakkan mulut dan seterusnya, itu berarti otot sadar. Berarti tersusun atas otot lurik. Oke, sehingga kamu lihat inti yang hitam-hitam ini jumlahnya lebih dari 1 ya, banyak. Sedangkan bedanya dengan otot polos. Kelihatan langsung intinya hanya 1 ya. Oke, kalau yang lurik tadi banyak. Tergolong otot tidak sadar. Terdapat pada dinding lambung, usus, halus, rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot-otot tidak bergaris, jadi polos. Dia enggak apa istilahnya, dia bekerjanya enggak sadar. Contoh, misalkan kalian makan, setelah masuk dalam perut, dalam usus, kalian enggak tahu makanan itu bergeraknya bagaimana begitu, tapi tahu-tahu sudah keluar ampasnya. Jadi berarti itu enggak, proses dalam tubuhmu itu kalian enggak tahu bahwa apakah diserap sari makanan dan sari-sari makanannya diserap dan bagaimana prosesnya, kalian enggak tahu. Berarti adalah otot tidak sadar. Oke, lanjut langsung. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung itu agak unik. Kenapa? Hanya ditemukan di jantung. Mempunyai garis-garis seperti otot lurik. Mirip otot polos karena tergolong otot tidak sadar. Dia tergolong otot tidak sadar tetapi bentuknya kayak otot lurik. Otot lurik itu juga disebut otot rangka. Jadi kalau nanti ada soal atau istilah otot rangka, ya otot lurik itu, gitu ya. Jadi ada 3 jenis jaringan otot di dalam tubuhmu, yaitu otot rangka atau otot lurik, yang kedua otot polos, yang ketiga otot jantung. Baik, anak-anakku semuanya, nanti kalian untuk lebih lanjut bisa buka referensi, bisa lewat buku yang kalian beli, kemudian buku paket yang dipinjam di perpustakaan, atau juga kalian bisa membuka internet, banyak sekali. Anak-anakku semuanya, untuk video tadi saya potong karena durasinya terlalu lama, sehingga kapasitasnya nanti terlalu besar untuk HP kalian.
Sehingga inilah untuk soalnya sa saya tuliskan di sini saja. Jadi untuk alamatnya ini, lihat untuk kursor saya di www.bit.ly garis miring soal IPA pertemuan 1. Kalian coba 3 kali, nanti 3 kali itu nilai tertinggimu yang mana begitu. Itu yang saya pakai di daftar nilai saya. Kerjakan dengan semaksimalnya, semaksimal kalian. Kemudian setelah ini selesai untuk latihan, untuk PR-nya, jadi untuk PR kalian kerjakan uji kompetensi 1. Halaman 16 sampai 17 pilihan ganda saja. Nanti kalian kerjakan juga lewat link. Nanti untuk alamatnya menyusul lewat WA Group. Ya, jadi kamu kerjakan dulu saja di buku kalian. Suatu saat kalau ada alamatnya, tinggal kalian isikan jawabanmu. Demikian anak-anakku semuanya. Jadi untuk hari ini kamu kerjakan ini langsung hari ini juga. Nanti saya tunggu jawabanmu, nilai tertinggimu setelah 3 kali mencoba, itulah yang dipakai. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat siang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.